Perkenalkan, nama saya Novriana Lydia Meko, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Nusa Cendana. Sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Baik, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, terima kasih karena kalian semangat sekali pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai dengan proses belajar hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Silakan teman, mari kita masuk ke depan. Baik, ambil sikap doa yang baik dan benar. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami sangat berterima kasih atas semua berkat-Mu ya Tuhan. Kami semua harapan dan doa ini ya perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, silakan dulu teman-teman. Silakan dulu, kemudian jangan ribut, Ibu minta jangan ribut, dengar Ibu mau absen. Bisa ini? Bisa. Teman-teman, yang pertama, Adira. Hadir Ibu. Adira hadir. Adelia. Agnes. Hadir Ibu. Apriliana. Apa? Ambrosius. Apa? Alicia. Apa? Azra. Hadir Ibu. Beatrice. Apa? Charles. Ibu. Carolus. Hadir Ibu. Christianus. Hadir Ibu. Fabianus. Hadir Ibu. Gregorius. Hadir Ibu. Crescentia. Hadir Ibu. Ignatius. Hadir Ibu. Jeribrian. Hadir Ibu. Julino. Hadir Ibu. Luis. Hadir Ibu.
bantuan PowerPoint dan juga video. Peserta didik, videonya tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Winsana, khususnya kelas 7A, mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan secara sistematis dan logis. Secara sistematis dan logis. Baik. Berbicara mengenai kerjasama, bisa dilihat di depan. Manusia itu merupakan makhluk sosial. Ibu minta semua perhatian ke depan. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Kalau kau hidup sendiri, misalnya kau sendiri yang ada di dunia, misalnya, apakah bisa atau tidak? Tidak bisa. Kau pasti akan membutuhkan orang lain. Kau tanpa mama tidak bisa, tanpa bapak tidak bisa, tanpa kakak tidak bisa, tanpa keluarga, tanpa orang-orang, kau pasti tidak bisa sendiri. Semua manusia tidak bisa sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain. Kalau kau sendiri di dalam satu lingkungan, satu RT, misalnya kau sendiri saja yang ada, apakah bisa? Tidak bisa. Harus ada banyak orang. Kau sakit, siapa yang tolong? Kau makan, tidak ada penjual sayur, tidak ada kios, kamu mau bagaimana? Kau harus berusaha sendiri untuk cari makan tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang berikut, sebuah negara yang merupakan organisasi juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Tidak hanya manusia, negara juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Nah, bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta antar umat beragama. Nah, 4 bidang ini yang nanti akan kalian diskusikan sebentar. Namun sebelum itu, Ibu mau menampilkan video. Ibu minta kalian silakan perhatikan videonya di depan. Silakan siapkan kertas, siapkan buku, siapkan pulpen. Tulis hal-hal penting yang berkaitan dengan video yang akan ditayangkan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Silakan teman-teman siapkan ballpoint. Lihat video yang akan ditampilkan dan catat hal-hal yang penting. Silakan, Ibu tampilkan videonya. Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ternyata ada berbagai macam bentuk kerjasama di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kerjasama tersebut meliputi bidang sosial di dalam video pembahasan berikut ini. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerjasama ini dijabarkan lebih jelas dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud usaha nyata dari pasal di atas adalah dengan hadirnya koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu tolong-menolong.
Kerjasama dalam kehidupan ekonomi dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Pertama, membayar pajak. Karena dengan membayar pajak sama saja kita bergotong royong membangun bangsa dan negara. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keempat, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang kelima, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara ini merupakan contoh dari sikap bela negara. Keikutsertaan warga dalam upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ini dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Selain juga pemucuk, di mana negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya, seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut ini diperlukan kerjasama. Kerjasama yang terjalin antar umat beragama ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua pemeluk agama berkewajiban saling bekerja sama menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama antara lain. Pertama, kerukunan antara umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Baik, teman-teman, itu tadi videonya berkaitan dengan kerjasama dalam berbagai bidang. Tadi ada 4 bidang, toh? Yang pertama, bidang sosial politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang keamanan. Dan yang terakhir adalah antar umat beragama. Nah, karena ada 4 bidang inilah yang akan kalian diskusikan dalam bentuk kelompok. Oleh karena itu, Ibu akan mengajak kalian menjadi 4 kelompok sehingga kalian dapat mendiskusikan berkaitan dengan kerjasama dalam 4 bidang tersebut. Baik, 4 kelompok itu kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ini satu kelompok. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Yang berikut kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang, 6 orang ya. Kelompok 3 ada 6 orang. Yang terakhir 5 orang ini kelompok 4. Baik. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Silakan teman-teman. Kursinya diangkat, jangan ditarik. Kursi dan meja diangkat, jangan ditarik. Silakan. Baik.
Kelompok 2 menganalisis kerjasama dalam bidang ekonomi. Kelompok 3 menganalisis kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang terakhir kelompok 4 kerjasama antar umat beragama. Baik, silakan kalian cari jawabannya dari dalam buku paket maupun dari dalam bahan ajar. Silakan kalian cari jawabannya dari dalam buku paket maupun dari bahan ajar. Baik, silakan teman-teman. Silakan diskusi, cari jawabannya. Silakan diskusi, cari jawabannya. Langsung ditulis. Langsung ditulis. Kelompok 1 mengenai kerjasama dalam bidang sosial politik. Silakan. Ini kok lengkap, ini kok satu sini lengkap, ini lengkap. Di sini. Dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan.
mahasiswa. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semuanya merupakan bagian dari gotong royong. Terima kasih atas diskusi kami. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Baik, teman-teman yang mau bertanya untuk kelompok 1, silakan. Moderator, silakan moderator. Silakan moderator, tanya teman-teman yang mau bertanya. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Terima kasih, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada berikan lagi contoh kerjasama di bidang sosial politik. Berikan lagi contoh kerjasama di bidang sosial politik. Silakan ditutup pertanyaannya. Diskusikan jawabannya. Silakan kelompok 1. Diskusikan jawabannya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh kerjasama di bidang sosial politik. 1. Ketika terjadi kecelakaan atau kematian, maka warga dan segenap masyarakat akan datang ke rumah korban untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Baik, ini jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Kelompok 2 bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Oke, bisa. Baik, terima kasih. Silakan dulu moderator. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Baik, kerjasama di bidang sosial politik. Contoh yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok 1 tadi, misalnya ada teman yang mengalami kecelakaan, kita harus punya jiwa sosial. Kita harus pergi dan mengunjungi apabila kita sebagai tetangga. Bisa dimengerti ini? Bisa. Baik, lanjut ke presentasi kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan. Baik, kami dari terima kasih atas waktu yang diberi kepada kelompok kami dari kelompok 2 yang mempersilakan kepada teman yang membaca saya silakan. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama dilakukan pada pasal 3A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi pada dan mengundang lain yang bersifat memaksa keperluan negara diatur dengan undang-undang pada menggunakan oleh negara membiayai pembangunan nasional dan pembangunan
Kalau sudah dapat boleh langsung dijawab. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawab. Termasuk kerjasama di bidang ekonomi karena bisa membantu teman. Termasuk kerjasama di bidang ekonomi karena bisa membantu teman. Bagaimana silakan moderator tanya? Apakah jawaban diterima? Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa terima kasih tepuk tangan dulu. Baik, memberikan pinjaman karena tadi dari kelompok 2 mereka menyampaikan mereka punya hasil diskusi bahwa kerjasama dalam bidang ekonomi itu misalnya ada koperasi. Kalian pernah dengar ada koperasi atau tidak? Ada. Ada koperasi misalnya Swastisari, CU, apalagi pintu air. Nah, biasa itu banyak sekali masyarakat yang pergi untuk meminjam uang ke sana. Selain dari koperasi, apabila teman meminjam uang kepada kita juga pasti kita akan memberikan apabila kita mempunyai. Karena apa? Itu bagian dari volume menolong. Di mana wujud dari koperasi itu mengajarkan asas kerjasama dan juga tolong menolong. Apalagi asas dari koperasi sesuai dengan kelompok koperasi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 yaitu asas kerjasama dan juga gotong royong. Asas kerjasama dan juga gotong royong. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3 mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Silakan kelompok 3. Maju sedikit ke tengah. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang membaca, saya persilakan. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Ya. Silakan moderator. Apabila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, kelompok 1, 2 dan juga kelompok 4 yang mau bertanya untuk kelompok 3 dipersilakan. Dari kelompok 1, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa nilai dasar bela negara? Apa nilai dasar bela negara? Terima kasih karena tadi di kelompok 3 mereka memaparkan bahwa kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan itu ada bela negara. Terima kasih kelompok 1 sudah bertanya. Silakan kelompok 3 diskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Silakan. Apabila sudah dapat jawabannya, langsung dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kepada saya persilakan. Soal apa nilai dasar bela negara? Jawab. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan Pancasila sebagai Jangan tertawa. falsafah dan ideologi negara. 4. Adalah berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Apakah jawaban dari kelompok kami pas? Pas. Jawabannya diterima. Baik, terima kasih tepuk tangan dulu. Ada 5 asas bela negara. 5 asas bela negara. Boleh kalian lihat di dalam bahan ajar? Lihat di dalam bahan ajar teman-teman. 5 asas bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga keyakinan akan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima
menjadi Polri. Itu kau bergerak di bidang pertahanan dan juga keamanan. Wujud kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Siapa tahu di antara kalian besok-besok ada yang mau menjadi polisi atau polwan atau ada yang menjadi tentara, silakan saja. Itu kalian sudah kerja turut mengambil bagian dalam bela negara, wujud bela negara. Kalian sudah mengambil bagian dalam kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Yang berikut lagi, yang terakhir kita masuk pada kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Selamat pagi guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan membaca, saya persilakan. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianut. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. 1. Sikap fanatik simpati, yaitu sifat yang bahasa diri sendiri paling benar. 2. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, saya persilakan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan moderator. Apa ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok 4 dipersilakan. Dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan sikap fanatik sempit? Apa yang dimaksud dengan sikap fanatik sempit? Silakan. Kelompok 4 diskusikan jawabannya. Apabila sudah ada, boleh langsung dijawab. Kepada teman yang menjawab, saya persilakan. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sikap fanatik sempit? Fanatik sempit yaitu sifat yang merasa diri paling benar. Fanatik sempit yaitu sifat yang merasa diri paling benar. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Moderator, tanya ke kelompok 3. Apakah jawabannya bisa diterima? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa, terima kasih banyak kelompok 4. Silakan duduk. Dengan demikian, maka semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang ini minta kepada kalian, silakan kalian periksa kembali kalian punya hasil diskusi kelompok. Ada yang mau menambahkan maupun mau mengurangi atau sudah pas? Boleh kalian lihat kembali kalian punya hasil diskusi, kalian diskusikan. Mau menambahkan pertanyaan dari teman tadi atau tidak? Silakan diskusikan. Diskusi apakah sudah pas atau belum? Silakan. Silakan diskusikan. Baik, sudah semua? Sudah semua? Kalau kalian sudah merasa bahwa kalian punya hasil diskusi, sudah menjawab atau sudah menganalisis masalah atau topik yang diberikan tadi, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan kalian punya hasil diskusi. Silakan. Silakan mengumpulkan kalian punya hasil diskusi.
dengan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih kesimpulan dari teman kita Anunut. Kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini boleh kalian lihat di depan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, di mana manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harus ada yang namanya kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Itu sesuai dengan penerapan Pancasila sila keberapa? Kelompok sesuai dengan kelompok 1 tadi. Sesuai dengan Pancasila sila keempat. Sila keempat itu kerjasama di bidang sosial politik, sosial dan politik, di mana ada musyawarah. Di sila keempat ini ada musyawarah. Sila keempat itu apa? Sila keempat. Sila keempat dalam bidang sosial politik diwujudkan dalam merupakan pengamalan dari sila keempat, di mana ada musyawarah. Musyawarah dimaksud misalnya pada saat pemilihan ketua OSIS, itu kalian bermusyawarah, itu sudah masuk dalam bidang politik. Yang berikut lagi, ada soal individu yang harus kau kerjakan. Soal individu yang harus kau kerjakan di dalam NKPD yang akan ibu bagikan. Jadi nanti kau tulis nama, kemudian lihat soalnya, kerja masing-masing. Sekali lagi, kerja masing-masing tanpa suara nanti. Karena kerja individu bukan diskusi kelompok. Bagi yang sudah dapat langsung dijawab. Sudah semua teman-teman? Kalau sudah, ibu minta supaya dikumpulkan di salah satu orang dari kelompok dan antar ke depan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Teman-teman anggota kelompok 4, silakan. Sambil menunggu ibu memeriksa kalian punya hasil pekerjaan, ibu minta kalian silakan merangkum kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Bisa? Bisa. Silakan kalian tuliskan rangkuman di kalian punya buku catatan. Silakan. Silakan teman-teman. Bagaimana dengan proses pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Senang. Senangnya karena apa? Ada video, ada apa lagi? Ada yel-yel, apa lagi? Ada diskusi kelompok. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan cara mengajar ibu? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Terima kasih teman-teman, karena hari ini kalian sudah menampilkan yang terbaik untuk materi hari ini. Yang berikut lagi, untuk revian, ada 2 orang yang tidak tuntas, teman kita Charles dan juga teman Marvel. Ibu minta, tadi ibu sudah periksa, ada 2 orang yang tidak tuntas. 2 orang ini akan mengerjakan kembali soal yang tadi. Bisa teman?
dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Hormat. Terima kasih. Selamat pagi.